Iya, iya. Biasanya kalau pawang hujan tuh bekerja di belakang layar. Betul. Tetapi kalau kita melihat kemarin itu menjadi seperti bintang utama gitu. Nah, apakah Kang Riz atau Kang Ipul melihat bahwa ini memang betul-betul dibuat gitu loh seperti itu? Apakah ini memang dipilih seperti sebuah agenda kegiatan, salah satunya ada di situ gitu loh. Nah, kalaupun misalkan itu seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah ketika Indonesia sekarang ini berada dalam situasi yang sensitif dari berbagai aspek sosial, ya kan, aspek budaya, apalagi agama gitu loh. Apakah cukup bijak kalau memang misalkan itu dihadirkan gitu loh? Ya saya kira itu memang sengaja ya, dibayarnya aja ratusan juta gitu. Kalau disembunyiin di belakang sayang juga barangkali. Nah, terkait biaya juga saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius karena di satu berita disebut 2,5 triliun, tapi di berita lain ada yang bilang 3,8 triliun dana dari BUMN untuk pengelolaan itu. Iya. Nah, apa dampaknya gitu? Kalau dianggap sebagai Indonesia menjadi sorotan internasional, so what? Apa yang disorotnya gitu? Rara gitu kan. Nah, ketika tadi kondisi hari ini kita sedang sulit-sulitnya. Minyak saja mahalnya luar biasa. Perbedaan Indonesia dengan Malaysia saja yang dempetan tetanggaan jaraknya jauh. Itu yang satu 25 ribuan, yang satu lagi 8.500 di Malaysia ya. Nah, kan langsung rakyat berpikir ini 2,5 T atau 3,8 T itu pakai dong buat subsidi minyak. Iya, goreng. Itu turun tuh. Rakyat tidak akan gaduh di bawah gitu. Iya, iya. Nah, jadi upaya-upaya pertontonan seperti ini saya kira by design gitu, bagaimana seperti berturut-turutnya Menag gitu memberikan polemik-polemik yang ya seperti disengaja gitu. Nah, ujungnya apa ya? Mungkin kegaduhan di umat ini. Kenapa ingin gaduh ya? Itu mungkin yang harus terus dipertajam. Arahnya mau kemana nih? Apa mau mengacaukan umat Islam gitu? Atau sengaja ini memancing people power untuk kemudian nanti misalkan Andika Perkasa yang ambil alih. Nah kan bisa sampai ke situ gitu. Iya, ya. Apakah sejauh itu Kang Riz? Saya pikir ini ya sebuah paradigma simbol saja ya gitu. Apa mystical epistemologi tadi. Memang dalam setiap perhelatan politik ada sih yang dibawa. Sorotannya seharusnya begini sih. Sorotannya bahwa Indonesia di tengah himpitan megapolitanisme gitu ya, bangun GP, bangun ini, bangun itu, tidak melupakan unsur kecil disebut dengan politics of recognition, pengakuan terhadap minority gitu. Pengakuan terhadap unsur-unsur minor di dalam sebuah negara itu kan harus just and fair dan equal dalam sebuah pengakuan. Tapi apakah MotoGP itu menjadi tepat gitu loh kalau dalam konteks pengakuan kepada minority gitu? Ya menurut saya sih pawang hujan di setiap kawinan juga diundang gitu ya, satu gitu ya. Kenapa kok ini hebohnya kan karena MotoGP gitu ya. Nah ini kan budaya hipokrit juga gitu ya. Nah diselarara dihujat habis-habisan padahal pada saat melakukan perhelatan perkawinan ngundang gitu. Nah biar nggak hujan pestanya lancar gitu. Nah ini kan sebetulnya apa ya, boleh disikapi dengan ya iya sih kalau memang MotoGP mungkin perhelatan yang kurang sesuai gitu ya. Tapi sih kalau saya memandangnya dengan kacamata bahwa ini bisa mencegah benturan peradaban ya. Sekarang ini kan clash banyak terjadi nih, apalagi di tengah himpitan ekonomi, di tengah pejabat yang tidak ahli tapi kemudian so ahli gitu kan, itu kan juga menjadi permasalahan. Tadinya mungkin ini dilihat dari sisi ya cultural entertainment gitu tadinya. Tapi mungkin liputannya tadi betul sekali sih Kang Saiful, mungkin exposure-nya jadi negatif menurut saya seperti itu. Adakah komunikasi yang ingin dituju gitu dengan isu ini gitu? Nah seharusnya menonjolkan unsur sosiokultural juga harus berbasis riset ya. Tidak bisa cuman hanya menonjolkan ini dari sisi apa nih yang kira-kira menarik gitu dari sisi entertainmentnya saja, padahal ini misalnya apa yang paling diinginkan publik terkait perhelatan sosiokultural di tengah modernitas. Nah itu sebuah usul kajian riset yang bagus tuh. Jadi artinya pemerintah juga jangan menafikan atau menganggap enteng ahli sosial budaya gitu. Itu menjadi penting sekali. Betul, ya. termasuk IKN jangan cuma mikirin desain bangunannya saja atau perhatian pada lingkungannya saja. Lingkungan itu bisa jadi bukan hanya lingkungan pohon ditebang loh, tapi lingkungan sosial.
social environment. Pada saat ini tidak berbasiskan kajian riset ya seperti ini. Ya. Bayar mahal-mahal jadi kacau gitu ya. Padahal tarifnya tarif kawinan aja. Gitu. Ini luar biasa, rezeki nomplok gitu dibayar sampai 3 digit kan, luar biasa sekali. Kang Ipul sebagai closing statement Kang Ipul. Jadi sebaiknya ya dengan perhelatan akbar seperti kemarin MotoGP di Mandalika, komunikasi publik apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah gitu loh, sehingga ini tidak menjadi gesekan di dunia maya, artinya di sosial media atau bahkan intinya di masyarakat lah. Ya, yang terpenting saya kira Pak Anies Baswedan bisa belajar banyak dari Mandalika agar kan sebentar lagi juga ya Formula E di Jakarta akan diselenggarakan. Jangan pakai pawang hujan Pak Anies. Kalau enggak nanti dibully juga tuh sama umat muslim. Tapi yang jelas bahwa perhelatan ini kan memang direncanakan jauh-jauh hari ya. Jauh sebelum pandemi saya kira. Sama juga Formula E juga begitu. Dan biaya yang besar ini saya sih sebetulnya bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh para penguasa hari ini. Di satu sisi ini program sudah disiapkan, di satu sisi kondisi rakyat sedang repot-repotnya. Kan kita juga merasa miris ketika melihat di sebelah sini ibu-ibu antri minyak goreng sampai meninggal. Di sini Pak Jokowi happy-happy sama pembalap MotoGP. Ini kan sangat kontradiksi, ini paradoks. Indonesia tuh sangat terlihat gitu. Jadi tidak ada yang harus ditonjolkan oleh Indonesia hari ini. Buat apa menonjolkan kehebatan Indonesia? Semua negara sedang terpuruk kok gitu. Nah, tentu ya tadi ini ketika terkait dengan sebuah kontrak yang harus dijalankan, kalau enggak malah rugi banyak segala macam. Jalanilah kegiatan ini seperti layaknya kegiatan ini dilakukan di negara-negara lain. Jangan terlalu ingin menonjolkan diri padahal nggak punya apa-apa gitu. Kalau orang Sunda bilang tuh adean ku kuda berem. Adean ku kuda berem. Jadi bangga gagah gitu padahal nggak ada gitu. Bangga bilang ekspor mobil gitu kan. Ternyata yang diekspornya Toyota, Fortuner gitu. Bangga punya pabrik motor listrik pertama buatan Indonesia, ternyata Hyundai. Ya udah seadanya aja, jujur saja gitu. Saya kira ya itulah yang ingin saya pesankan buat para penguasa hari ini, nggak usah macam-macam lah udah. Kita juga udah tahu kok segala rupanya gitu. Apa adanya aja. Apa adanya aja, jujur aja gitu. Ya. Kang Riz, mangga silakan Kang sebagai closing statement. Ya, bahwa pengambilan keputusan berbasis riset itu diperlukan pemerintah saat ini. Misalnya penjelasan mistis kan tidak perlu selalu harus hubungannya dengan nalar klinik ya. Mistis misalnya metafisika itu bisa menjelaskan dengan cukup lebih edukatif nih. Ternyata paduan kekayaan budaya Indonesia itu juga bisa dijelaskan secara metafisika, para psikologi gitu ya. Pada saat kita misalnya sedikit menoleh bagaimana Western gitu ya menggambarkan ini gitu ya, bagaimana misalnya Maradona atau pemain-pemain Brazil juga pakai semacam ini. Tapi kan itu jadi betul-betul jadi sebuah penyemangat saja. Spirit mistisnya tidak dikaji sebagai sebuah penyimpangan atau logical fallacy-nya. Jangan sampai itu dijadikan logical fallacy atau sesat pikir, tapi sebuah spirit untuk memadukan kebersamaan gitulah kira-kira. Ya. Baik. Kang Riz, Kang Ipul, terima kasih. Sahabat, tentu saja dalam setiap persoalan yang muncul di hadapan kita tergantung bagaimana kita melihatnya, dari perspektif mana kita akan melihatnya. Kalaupun toh kita sudah memilih dari perspektif tertentu, perlu dikaji lagi lebih dalam, baik buruknya. Penilaian tentu saja ada pada diri Anda. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Ya, untuk para donatur yang kemudian nanti ke depan ini adalah ruangan perpustakaan untuk sementara, walaupun koleksinya masih sedikit bukunya, ini akan ditingkatkan jadi 2 lantai untuk madrasah maghrib mengaji. Jadi di bawahnya ada maghrib mengaji, di atasnya ada maghrib mengaji, karena santri-santri dari anak-anak sudah bertambah gitu kan, udah cukup sesak untuk mereka belajar gitu kan.
kasihan. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya semua untuk bisa meningkatkan ini setelah di sebelah ini untuk dibikinkan toilet perempuannya.